Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahwangia dengan NPMB 0023000009. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai risiko pasar pada Bank Rakyat Indonesia. Yang pertama, penerapan manajemen risiko pasar di Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia sebagai bank besar dengan mencakup nasional dan internasional menghadapi berbagai risiko pasar yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan dan kinerjanya. Risiko pasar yang utama adalah yang pertama, jenis risiko pasar yang dihadapi. Yang pertama, risiko suku bunga, potensi kerugian akibat perubahan tingkat suku bunga pasar. Yang kedua, risiko nilai tukar, risiko dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah. Yang ketiga, risiko harga komoditas dan ekuitas, terutama bagi instrumen investasi dan surat berharga. Yang keempat, risiko perubahan harga obligasi atau surat berharga yang memengaruhi nilai portofolio bank. Lanjut, strategi dan kebijakan manajemen risiko pasar pada Bank Rakyat Indonesia. Yang pertama, penerapan limit risiko pasar seperti Net Open Position atau NOP, Stop Loss Limit, lalu Value at Risk. Yang kedua, ada stress testing dan skenario analisis secara berkala untuk menilai ketahanan portofolio terhadap gejolak pasar. Yang ketiga, sistem treasury dan risk management terintegrasi untuk pemantauan real time. Yang keempat, pengakuan risiko pasar secara berkala, yaitu harian, mingguan, bulanan, dan triwulan. Lanjut, ada tata kelola. Fungsi pengawasan dilakukan melalui risk management, commit atau ALCO atau Asset Liability Commit, dan unit kerja pengendalian internal. Lanjut, ada struktur fungsi 3 lini atau 3 lines of defense dalam risiko pasar. Yang pertama ada front office atau treasury, pelaku transaksi pasar uang dan valuta asing. Yang kedua ada middle office, monitoring dan analisis risiko, validasi harga dan evaluasi dan stress testing. Yang ketiga ada back office, yaitu statement transaksi dan pelaporan. Lanjut, yang kedua ada kasus risiko pasar yang pernah terjadi pada Bank BRI. Fluktuasi nilai suku bunga dan nilai tukar pada tahun 2023 sampai 2024. Pada tahun 2023 hingga awal 2024, Bank BRI menghadapi tekanan risiko pasar yang sangat signifikan akibat kenaikan suku bunga acuan pada Bank Indonesia dan global yaitu The Fed, volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berdampak pada nilai portofolio devisa dan surat berharga. Lalu, dampak terhadap Bank BRI, yang pertama, penurunan nilai pasar obligasi pemerintah yang dimiliki sebagai bagian dari portofolio investasi. Yang kedua, peningkatan exposure risiko nilai tukar dalam posisi devisa neto. Yang ketiga, potensi penurunan pendapatan bunga bersih karena mismatch suku bunga pada aset dan liabilitas. Lalu, tindakan mitigasi oleh Bank BRI apa? Yang pertama, melakukan stress testing untuk berbagai risiko atau skenario pasar ekstern. Yang kedua, menyusun strategi ALM atau Asset Liability Management yang lebih konservatif. Yang ketiga, penyesuaian posisi surat berharga dengan durasi yang lebih pendek untuk meminimalisir sensitivitas terhadap suku bunga. Yang keempat, pengetatan limit Net Open Position atau NOP untuk mengurangi volatilitas nilai tukar. Lanjut, yang ketiga, resum kasus dan rekomendasi. Resum kasus, Bank BRI mengalami peningkatan risiko pasar akibat gejolak suku bunga dan nilai tukar pada tahun 2023 sampai 2024. Penurunan nilai portofolio obligasi dan tekanan terhadap nilai tukar meningkatkan potensi kerugian. Namun, BRI secara proaktif melakukan langkah mitigasi risiko melalui stress testing dan penguatan kebijakan manajemen risiko. Lanjut, untuk saran dan rekomendasi pada Bank BRI, yang pertama, optimalisasi teknologi pemantauan secara real time, yaitu sistem pemantauan pasar secara otomatis dan berbasis AI untuk deteksi dini risiko. Yang kedua, diversifikasi portofolio investasi, yaitu hindari konsentrasi portofolio pada instrumen jangka panjang yang sensitif terhadap suku bunga. Yang ketiga, penguatan ALM dan hedging strategi
menggunakan instrumen derivatif untuk melindungi nilai atau hedging terhadap exposure suku bunga dan nilai tukar. 4. Pelatihan berkelanjutan bagi tim risiko dan treasury, yaitu memperkuat kapabilitas analisis dan manajer risiko terhadap dinamika pasar global. Lalu yang terakhir yaitu penguatan kolaborasi dengan regulator, yaitu agar kebijakan Bank BRI sejalan dengan kebijakan makroprudensial dan kebijakan moneter Bank Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai risiko pasar pada Bank BRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.